Halo semua, tahukah kalian berpikir positif itu terdapat dari beberapa aspek loh. Jika kalian ingin mengerti, perkenalkan saya Hoysul Safusafa dari Prodi Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih cara berpikir positif itu. Menurut Susetyo, pada tahun 1998, berpikir positif itu adalah kemampuan berpikir seseorang untuk memutuskan perhatian pada sisi positif dari keadaan diri sendiri, orang lain, dan situasi yang dihadapi. Berpikir positif merupakan sebuah keterampilan yang harus dipelajari dan diusahakan, dan tidak akan datang dengan sendirinya. Aspek-aspek berpikir positif terdiri dari 1. Harapan yang positif. Harapan yang positif adalah dalam melakukan sesuatu lebih memutuskan perhatian pada kesuksesan, memecahkan masalah, dan menjatuhkan diri dari bayang-bayang kegagalan, serta memperbanyak penggunaan kata-kata yang mengandung harapan. Yang kedua, afirmasi diri. Afirmasi diri adalah memutuskan perhatian pada kekuatan diri, melihat secara lebih positif dengan dalam pikiran bahwa setiap individu sama berartinya dengan individu yang lain. Yang ketiga, pernyataan yang tidak menilai. Pernyataan yang tidak menilai yaitu suatu pernyataan yang lebih dekat dan menggambarkan keadaan daripada menilai keadaan, tidak kaku dan fanatik dalam berpendapat. Efektif berpikir positif. Menurut Albert dalam Susetyo pada tahun 1998, dalam proses berpikir sadar terdapat 3 bahasa berpikir yaitu isyarat verbal, isyarat virtual, dan isyarat kinestetik. Yang pertama, isyarat verbal merupakan kata-kata yang dihasilkan oleh pikiran individu. Misalnya, seorang berusaha mengonsentrasikan pikirannya pada suatu makanan yang lezat, maka individu tersebut akan menyebutkan nama makanan-makanan tersebut dalam pikirannya. Kemudian isyarat virtual. Dalam kelanjutan dari isyarat verbal yang terjadi dalam bentuk bayangan, gambaran atau imajinasi tentang apa yang tengah dipikirkan individu tersebut. Jadi, bila individu tersebut menyebutkan makanan lezat, maka dalam pikirannya akan tergambar pula bagaimana bentuk makanan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah isyarat kinestetik, yang berupa sensasi keseluruhan yang dapat menimbulkan respon fisik maupun psikis. Misalnya, individu tersebut merasa lapar, terbentuk air liur yang timbul suatu keinginan untuk membeli sampai pada perilaku untuk mewujudkan keinginannya tersebut. Efek berpikir positif dapat dijelaskan berdasarkan proses berpikir sadar. Misalnya, seorang memutuskan perhatiannya pada kesuksesan, akan timbul suatu bayangan tentang sesuatu yang menggambarkan kesuksesan dan menimbulkan pada sesuatu sensasi keseluruhan seperti rasa bangga, rasa senang, rasa puas, keinginan untuk sukses, serta bersemangat untuk memperjuangkannya. Jadi, pada prinsipnya, dengan memutuskan perhatian pada hal-hal yang positif, individu akan mengalami sensasi keseluruhan yang positif. Lanjut, faktor-faktor yang mempengaruhi berpikir positif menurut Vinesh pada tahun 1974. Secara garis besar, dapat dikatakan bahwa ada faktor utama yang mempengaruhi cara berpikir positif seseorang. Faktor etnosentris. Faktor etnosentris adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh suatu kelompok atau suatu area yang menjadi ciri khas dari kelompok atau ras tersebut, yang berbeda dengan kelompok atau ras lainnya. Faktor etnosentris ini merupakan keluarga, status, sosial, jenis kelamin, agama, dan budaya. Hal-hal tersebut akan terbentuk kecenderungan cara berpikir yang sama di antara kelompok individu yang sama. Faktor egosentris. Faktor egosentris adalah sifat-sifat yang dimiliki setiap individu yang didasarkan pada faktor bahwa tiap pribadi itu lain. Faktor egosentris itu membedakan cara berpikir individu yang sama dengan yang lain karena adanya keunikan pribadi yang masing-masing dalam individu. Di samping kedua faktor tersebut, menurut Albert dalam Susetyo bahwa
Berpikir positif juga dipengaruhi oleh harapan-harapan individu yang positif, yaitu dalam melakukan sesuatu lebih memutuskan perhatian pada kesuksesan, memecahkan masalah dan menjauhkan diri dari bayang-bayang kegagalan, serta memperbanyak penggunaan kata-kata yang mengandung harapan, seperti saya akan melakukannya, mengapa tidak, mari kita melakukannya, dan sebagainya.